Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muttain sama amin. Yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Mohon maaf ada kesalahan bahwa surat At-Takwir ayat ke-21 adalah mutain sama amin, bukan wa masahibukum bimasdun. Itu adalah ayat kedua-dua. Ayat yang mengatakan bahwa yang di sana Jibril itu ditaati lagi dipercaya adalah sambungan dari ayat ke-20 yang berkata bahwa dia yang memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan yang memiliki arsy, yang sebelumnya adalah menerangkan bahwa Allah benar-benar berfirman dan firman-Nya itu disampaikan oleh utusannya yang mulia yang bernama Jibril, malaikat Jibril. Dan Allah berkata yang di sana Jibril itu ditaati lagi dipercaya, yang artinya adalah di tempat yang tertinggi. Jibril adalah malaikat yang ditaati lagi dipercaya. Dan ketika Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Jibril, dan Allah menerangkan lagi bahwa dia adalah utusan yang ditaati dan lagi dipercaya di kalangan para malaikat. Sekali lagi, ketika Rasulullah menyampaikan tentang berita hari kiamat, yang artinya itu adalah kabar gembira sekaligus peringatan yang nyata, dan ketika mendapat cemoohan, pelecehan, hinaan, cacian, makian, bahkan tikaman, bahkan pukulan atau apapun itu, Allah mengatakan, "Hai, temanmu itu bukan orang gila." Sudah surat ini mengatakan sebenarnya kalau Allah mau langsung menyampaikan firman-Nya kepada para nabi itu bukan suatu hal yang mustahil, gampang. Namun dia berikan tugas itu kepada para malaikat, dan bedanya dengan Tuhan-Tuhan sesembahan manusia yang lain adalah ketika utusan itu menyampaikan, artinya utusan itu terkadang lalai, terkadang lupa, dan bahkan terkadang utusan itu memiliki semacam pemikiran sendiri, logika sendiri, yang terkadang apa yang disampaikan oleh rajanya itu tidak sampai 100% dengan apa yang dipikirkan oleh rajanya. Ini berbeda dengan Jibril. Allah bersaksi bahwa sebelum dia menciptakan jin dan manusia, yang awal diciptakan adalah setan marakayangan. Setan menempati semua sudut alam semesta, dan ternyata tugasnya hanya bersenang-senang, hanya melalaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, benar-benar bersenang-senang, pesta pora. Lalu dia menciptakan malaikat yang tugasnya adalah kebalikan lagi dari setan-setan itu, senantiasa berzikir, senantiasa bertasbih, senantiasa bertahmid, senantiasa memuja Allah. Bahkan di pohon bidara itu yang kelak nanti akan kita temui nanti di surga insya Allah, itu ribuan malaikat kerjanya itu hanya bertasbih, bertahmid, bertahlil, memuja Allah. Makanya begitu Allah menciptakan manusia, ada malaikat yang mungkin pemikirannya itu lebih tajam dari para malaikat yang lain, sampai berkata, "Bagaimana engkau menciptakan manusia nanti kerjanya sama dengan kaum jin itu, kerjanya berperang terus? Tidakkah cukup kami di sini saja yang hanya menyembahmu, yang hanya senantiasa bertahlil, bertahmid, bertasbih kepadamu?" Dan Allah jawab, "Engkau tidak tahu apa yang aku tahu, kau tidak mengerti apa yang aku mengerti, dan kau tidak paham apa yang aku pahami."
Dan di antara para malaikat itu ada satu malaikat yang namanya Jibril. Malaikat yang paling ditaati. Dan Allah mengatakan dan juga lagi dipercaya. Bukan berarti malaikat-malaikat yang lain itu tidak dipercaya. Artinya di kalangan para malaikat itu senantiasa lebih mentaati, lebih mempercayai kalamullah Jibril. Makanya para nabi itu tidak mungkin berbohong, tidak mungkin berdusta. Sebenarnya mukjizat yang paling nyata ketika Rasulullah Al-Amin yang dapat dipercaya itu melengkapi kepercayaan-kepercayaan kepada para nabi lain yang senantiasa jujur, menggenapi puncaknya. Sekali lagi, walaupun Jibril diakui oleh Allah, dia dipercaya, dia ditaati, namun Jibril tidak memiliki kuasa apapun untuk mengutak-atik firman Allah. Nanti mungkin dia ada pikiran tersendiri, ayat ini kayak lebih dulu deh disampaikan, dibolak-balik. Tidak mungkin, karena Jibril dapat dipercaya. Malaikat yang paling cool, malaikat yang paling keren. Tugasnya santai menyampaikan firman Allah kepada Rasulullah, kepada para nabi. Satu hal yang membedakan Tuhannya Muhammad, Tuhannya umat Islam dengan Tuhan-Tuhan yang lain adalah kokohnya tauhid. Kokohnya satu, kokohnya Tuhan yang Maha Esa itu adalah bahwa kehendaknya itu tidak bisa dikutak-atik, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa dipermainkan. Pun begitu janji Allah kepada Al-Quran. Sampai kapanpun Al-Quran itu ya tetap segitu-segitu saja. Memang tidak bisa dipungkiri, mungkin Al-Quran zaman dulu itu tidak ada tajwid, tidak ada patah, tidak ada domah. Karena perkembangan bahasa yang terus menerus. Karena manusia juga butuh Al-Quran. Bukan hanya manusia, kaum jin juga butuh Al-Quran. Karena akal ini luar biasa, butuh pencerahan. Akal kalau tidak dicerahkan seperti bohlam, tidak mendapat listrik, ya mati. Pun begitu manusia. Kelak nanti di hari penghisapan, saklar Islam itu yang paling terang. Saklar Islam itu yang paling terang benderang lah pokoknya. Makanya sampai Imam Ali mengatakan orang kafir bisa masuk surga, tapi susahnya seperti keledai yang masuk lubang jarum. Kalau tidak ada saklar Islamnya itu, logika tauhidnya udah mentah kemana-mana. Kepada dewa-dewa, kepada patung-patung, kepada Bapak Ibu di surga, kepada Roh Kudus, kepada Putra Kudus. Masih mending lah. Itu logika-logika Kristiani, ini logika-logika Yahudi, ini luar biasa. Sudah terjerembab jauh. Tidak sesuai Taurat dengan kenyataan di dalam perilaku hidupnya. Ketika Musa ingin membebaskan para budak, justru sekarang mereka membudaki manusia. Manusia dipaksa untuk menjadi budak mereka. Meskipun tidak seluruhnya seperti itu. Oknumnya sudah terlalu banyak. Jangan sampai umat Islam juga oknumnya juga terlalu banyak. Terlalu melenceng jauh dari Al-Quran. Drastis. Fata Morgana. Tidak cukup ini 10 menit diterangkan.
Jibril di sana adalah malaikat yang ditaati lagi dipercaya. Alhamdulillahirobbilalamin.